Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita belajar nahwu di pertemuan kali ini. Baik, nahwu berarti pakai ini aja nahwu. Coba lihat buku antum. Materinya apa aja? Materi kita. Hal, tamyiz, Oke, yang pertama apa? hal, Materi yang antum punya hal. Terus yang kedua? tamyiz, Aduh, susah tamyiz antum. Tamyiz. Terus yang ketiga? munada, Oh, munada. Oke, terus yang keempat? mamnu minas sharf, Oke. Ini materinya susah ya. Terus yang kelima? Nanti baru minta diuji tapi Apa ini? prediksi gitu kata bapak. Naat hakiki Naat hakiki. Naat hakiki, naat sababi. Naat hakiki dan sababi. Kemarin di imtihan yang keluar yang mana? hal sampai mamnu minas sharf, Hal? sampai mamnu minas sharf. Berarti kemarin yang keluar ini ya, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Kita latihan nge-Arab aja. Gimana cara nge-Arab? Biasanya antum disuruh nge-Arabnya gimana? Satu kalimat Ini full kan atau Yang di garis bawahi. dikasih jumlah mufidah. Hmm? Soalnya dari kemarin ada ingatan. Apa nih? Yang antum inget Jumlah apa? mufidahnya hasuna tolibu kalaman. Hmm? Disuruh ngirob. Hasuna tolibu kalaman. Hasuna. Tolibu kalaman. Oke. Sekarang pertama ya. Pertama yang harus antum tahu adalah kita kasih contoh ya. Contoh. Pertama kalau antum mau nge-Arab, antum harus tahu cara Arab dulu nih. Sebelum antum kita masuk ke dalam materi tadi ya. Kita harus tahu cara Arabnya dulu. Coba ya Arab fa'il gimana Arabnya? Fa'ilun marfu'un Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahira raf'ihi raf'ihi dhamma az-zahira raf'ihi. zahira ala akhirih. Nah, udah paham ya cara nge-Arab ya berarti ya. Oke, sekarang masalahnya adalah cara tipsnya. Gimana sih kita cara nge-Arab sebuah kata? Misalnya nih kita ada hasuna at-talibu apa? Kalaman. Yang pertama kalau ini antum harus ngikutin trik ini. Kalau enggak nanti antum enggak ketemu i'rabnya. Paham ya? Jadi harus antum ngikutin caranya. Yang pertama yang di garis bawah yang mana? Kalaman ya? Semuanya tuh. Semuanya disuruh i'rab. Iya. Oke. Semuanya. Oke, sekarang menurut antum dulu nih. I'rabnya apa sih? Gimana sih i'rabnya ini apa? Saya pengen tahu i'rab dari antum Zabil dulu deh. Hasuna, Hasuna. Oke. Hasuna apa? fi'lun madhin, Fi'il madin mabniyun alal fathi. mabniun alal fath. Sahih am la ya anu? Sahih. Sahih, yakin. Yakin insyaallah. Yakin, oke. Checklist. Talib. Ada anu? Fa'ilun marfu'un wa alamatu Fa'ilun. raf'ihi ad-dhammah az-zahira raf'ihi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira ala akhirih ilal akhir. Oke ya, ini ilal akhir ya bacanya sampai akhir. Ya. Sahih am la? Sahih. Sahih. Kalaman apa? Nah, sekarang gimana sih cara tips and triknya nge-Arab itu? Kita kan nyari tips cepetnya ya. Bentar. Nah, kita kan nyari cara cepetnya. Pertama, antum harus ingat-ingat dulu nih. Antum pertama harus cari fiilnya dulu. Fiilnya mana? Hasuna. Hasuna. Yakin. Yakin enggak? Fiil apa nih? Fi'il madhi ya. Fiil madi. Thayyib. Contoh yang lain apa selain hasuna atau di kalaman?
Contoh yang lain ini Safara Umar ila Misra. Safaro Safara Umar ila Makkah. ila. Makkah. Oke. Pertama cari fiil. Oke, di kata-kata kedua ini mana fiilnya? Safar. Safaro Umar ila Makkah, fiilnya mana? Safaru. Mana safar? Berpergian. Bepergian, cit. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, Madi. fiil madi, cit. Itu i'rabnya apa? Fiil madi mabniun ala. Fathi. Udah ketemu nih, udah ketemu. Ya. Langkah kedua, cari apa? Fa'il. Cari Fa'il. fa'il. Oke, sampai sini paham ya cari fa'il. Ya. Gimana cara kita nyari fa'ilnya? Biasanya nama. Biasanya nama. Biasanya nama. Kurang spesifik. Cara nyari fa'il adalah, ini kan artinya apa? Sahsun artinya apa? Yang baik. Hah? Baik. Safaro artinya apa? Berpergian. Bepergian. Pertama, fa'il. Fa'il itu apa sih? Fa'il itu isim. Sahih? Ya. Marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Cari dua kata, tambahin sebuah pertanyaan. Siapa? Atau kadang-kadang pertanyaannya apa? Siapa yang? Oke. Fi'il pertama apa? Sunnah. Hasuna. Artinya apa? Baik. Siapa yang baik? Tolib. Tolib. Berarti tolibnya apa? Fa'il. 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 Itu ya, paham ya? Di sini. Sampai sini paham. Ya. Safaro, siapa yang berpergian? Umar. Umar. Jawaban dari pertanyaan ini otomatis akan menjadi apa? Fa'il. Fa'il. Jawaban dari pertanyaan apa tadi? Siapa atau siapa yang atau apa yang. Ingat. Antum harus ketika antum mau ngi'rab, antum harus cari dulu. Jadi kayak pertama kali misalnya yang digaris bawahi kata-kata Makkah misalnya. Misalnya yang digaris bawahi kata-kata Makkah, terus yang kedua kata-kata kalam. Berarti pertama apakah kalam ini fa'il? Baik. Nggak mungkin. Nah itu dulu, ente harus ingat itu. Jangan sampai ente ngarang sebenarnya fa'il. Ya, paham ya? Maksud satu-satu kayak gitu, paham ya? Karena ente harus cari dulu. Ini bukan ini fi'ilnya di sini, berarti di bawah fa'il nih. Gitu. Itu dulu. Jangan sampai ente ngarangnya fa'il, jangan. Fi'il mesti di mana? Nggak harus itu, Pak. Terus kalau cara nyari fi'il di depan gimana? Harus tahu fi'il itu. Kalau fi'il itu udah otomatis harus tahu sendiri. Jadi pertama kita harus cari fi'ilnya dulu. Kalau fi'ilnya aneh gitu tuh kosakata aneh gitu. Gak tahu. Kalau misalnya fi'ilnya kosakata aneh, gimana cara nyari fi'il kosakata aneh? Yang pertama, harokat akhirnya fathah. Jelas. Harokat akhirnya apa? Fathah. Atau Fathah. Tapi bukan tanwin. Ingat ya. Tapi bukan tanwin. Yang kedua, nggak ada al. Berarti nggak ada tanwin. Pertama nggak ada tanwin, nggak ada al. Alif lam. Paham? Tiga, diawali a, ya, nah, Anita. Kalau ini, jadi kalau belakangnya nggak fathah, maka ini otomatis. Kalau misalnya yang belakangnya nggak fathah, berarti dicari yang ketiga. Ingat ya, kalau ini kan belakangnya fathah nih, hasuna. Berarti ini nggak perlu nyari yang ketiga ini. Tapi kalau misalnya yakulu, nah misalnya contoh gampang aja nih, nggak ada yang fathah, tapi ada nih yang depannya Ya. Anita huruf ya, gitu. Paham ya? Sampai sini dulu nih, paham? Yang ketiga, ini kan cari fa'ilnya. Terus yang ketiga adalah fa'il harus setelah apa? fi'il. Setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il, Sebelum fi'il. kalau Mubtada. sebelum fi'il Jumlah. jadinya dia mubtada. Jayyid. Maksudnya gimana? Maksudnya gini.
Turunin ya. Contoh terjun. Contoh dulu nih. Misalnya hasuna at-thalibu kalaman. Contoh kedua at-thalibu hasuna kalaman. Sama nih kan? Tadi gimana cara nyari fa'il? Belakangnya fathah. Cara nyari Belakangnya fa'il. alif lam. Fa'il kan? Belakangnya alif lam. Terjemahin dulu fi'ilnya. Oh, judulnya. Fi'ilnya apa Terus ini? jadi pertanyaannya. Baik. Nah, pertanyaannya tadi apa? Siapa? Siapa yang baik? Siapa atau apa yang siapa yang baik? Tolib. Tolib. Di sini siapa yang baik berarti? Tolib. Tolib. Ingat. Nah, tolibnya beda nih. Ini setelah fi'il, ini Sesudah. sebelum. Belum. Ini sebelum kan? Ini sebelum fi'il, ini setelah fi'il. Yang ini setelah nih, yang ini sebelum. Kalau ini berarti tolibnya Arabnya apa? Fa'ilun marfu'un Sayyid. marfu'un. Kalau ini jawabannya, kalau jawabannya sebelumnya, berarti di sini Arabnya jadi apa? Mubtada. Nanti khobarnya mana? Khobarnya fi'ilnya tadi. Fi'ilnya tadi ditambahin di akhirnya fi mahalli raf'in Khobar. khobar. Kayak gitu. Jadi pertama kalau apapun yang terjadi antum harus nyari fi'ilnya dulu. Fi'ilnya apa sih? Dengan kalau nggak tahu artinya dengan 3 ciri itu. Iya. Kalau nggak tahu artinya yang juga habis itu cari-cari sendiri kayak yang mana nih yang harokannya dhammah setelahnya. Nah, ya. Langkah ketiga. Cari maf'ul bih. Kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti nggak ada maf'ul bihnya. Kalau karena kan bingung tuh kalaman tuh apa awalnya tuh malah nggak jawab tuh kalaman. Apakah dia maf'ul bih atau bukan? Bukan tak. Kok bisa? Dia bisa. Kalau jawabannya dia tak bisa. Nah nggak tahu. Dia kayak bingung gitu. Nah, yang ketiga cari maf'ul bih. Gimana cara nyari maf'ul bih? Bedain yang lain. Gimana cara nyari maf'ul bih? Maf'ul bihi cara nyari. Kalau fa'il tadi pertanyaannya apa? Siapa? Siapa? Nah, siapa yang gitu kan? Bener kan? Hasuna artinya apa? Baik. Baik. Jangan sampai salah ngartiin. Antum salah ngartiin nanti salah. Nah, cara maf'ul bihi cara nyarinya adalah apa? Atau siapa yang di tambahin arti fiilnya. Ingat ya. Cuman boleh ditambahin di. Boleh ditambahin belakangnya apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ditambahin belakangan. Cuman ditambahin di. Apa atau siapa? Ini tadi artinya apa? Siapa yang dibaik? Ada enggak kata-kata siapa yang dibaik? Ada enggak? Ada enggak kata-kata siapa yang dibaik? Ada enggak? Nggak tahu. Siapa yang Dalam dibaik? bahasa Indonesia ada enggak yang kata-kata dibaik? Ada enggak? Nggak ada. Kalau enggak ada berarti dia enggak ada maf'ul bihnya. Enggak ada maf'ul bih. Nah, nih ingat ini aduh kok enggak ada maf'ul bihnya berarti dia. Ingat aja. Ingat dulu ini, ya. Paham ya? Ya, Berarti kalaman maf'ul bih atau bukan? bukan. Bukan. Udah pasti bukan. Kenapa? Karena fi'il hasuna, fi'il hasuna ada maf'ul bihnya apa enggak? Nggak ada. Karena maf'ul bih enggak harus ada, ya. Kalau fa'il Fa'il. harus ada. Harus ada. Di sini Kalau kan maf'ul mau bih di sini. di setiap fi'il harus ada. Bukan di setiap jumlah mufidah, di setiap fi'il harus ada. Jadi kalau makanya pertama kali dicari apanya? Fi'il. Kalau ketemu fi'ilnya, baru cari fa'il. Fa'il. Kalau nggak ada fi'ilnya, berarti nanti kita nyarinya mubtada sama Khobar. khobar. Kayak gitu. Paham ya? Kalau mubtada sama khobar lebih gampang kan kalau mubtada sama khobar kan. Kalau misalkan kita nggak tahu artinya maf'ulnya, gimana Tat, cara nyarinya? Ciri-ciri maf'ulnya. Hmm? Ciri-ciri maf'ulnya gimana? Tat? Kalau kita nggak tahu artinya Tat. kalau nggak tahu artinya, ciri-ciri maf'ulnya biasanya dia di belakang. Biasanya dia di belakang. Dan antum perlu lihat kalau fiilnya kayak gini, fiilnya model fa'ula.
Ini fi'ilnya model kayak gini. Ya, nggak ada maf'ul. Adanya apa? Tamyiz. Coba buka contoh tamyiz antum. Jawabannya ngapain pakai terjemahan? Oh alah. Pakai buku catatan lah. Terserah itu pakai buku catatan, pakai buku asli. Coba buka contoh tamyiz. Istaro itu ritlan balhan. Balahan terus Golati al ardo erdaban komahan. terus contohnya susah-susah ya. Ya. Bukan yang itu, contoh yang satunya. Istaro itu ritlan zaitan. Bukan yang itu kan maksud. Oh, Yang satunya tamyiz. Toba, Nah, yang itu. toba al makanul hawa. Toba makanul hawa. Terus Faso al qalbu. Fado al qalbu sururan. Inabu min aladzi min aladhi anwa'i al-faqihata ta'am al-qahiratu akthar min al-iskandariyah sukanan. Contoh-contohnya kata-katanya agak susah ya. Tapi dia gitu, sampai sini dulu paham ya? Paham? Fi'il, fa'il, maf'ul udah paham? Udah tuh. Yakin? Yakin. Selanjutnya ini agak perlu kita ingatkan. Kita kan tadi ada hal. Ada apa lagi? Tamyiz. Tamyiz. Tadi kan kita nyari apa? Itu apa nopo? Pertama kita nyari fi'il. Sahih. Pertama kita nyari fi'il. Kedua kita nyari apa? Fa'il. Fa'il. Ketiga kita nyari apa? maf'ul. Maf'ulun bihi kalau Kalau ada. in wujud ya, kalau ada hanya kalau ada. Nah, keempat kita harus nyari ini. Keempat ini kira-kira apa? Nah, ini pertanyaan kita tuh biasanya di sini nih. Apakah dia hal? Apakah dia tamyiz? Apakah dia munada? Kasih tiga pertanyaan ini. Satu, apa? Ini pertanyaan keempat ya. Ya. Setelah antum nemuin tiga hal ini, paham? Setelah antum nemuin tiga hal ini, antum harus nemuin kata keempat nih. Kasih pertanyaan apa? Entah dari apa atau Kemana? enggak harus ada kata-kata apanya. Apanya kemana? Misal gini, Muhammad bagus, Muhammad bersih. Bersih apanya? Apanya? Bajunya yang bersih gitu. Pertanyaan ini akan memunculkan jawaban tamyiz. Bedanya tamyiz sama hal gimana? Ya bentar, satu dulu. Misalkan ngomong gini. Ishtaro itu mitron ardon. Aku membeli 1 meter tanah. Oke. Lihat dulu nih ya. Kita ambil contoh langsung ya. Ishtaro itu mitron ardon. Oke, kita cek dulu dari sini. Langkah pertama yang harus kita cari apa? Fi'il. Oke, mana fi'ilnya? Istaro itu. Ishtaro atau ishtaro itu? Istaro. Fa'ilnya Tak. mana? Tak, jayyid. Tak di sini. Maf'ulnya ada apa enggak?
Nah, dari mana tahu kalau ini maf'ul bukan nih? Ini dulu maf'ul bukan. Tadi cara nyari maf'ul gimana? Ditanya Apa apanya? yang- Hah? Apa yang dibeli semeter? Apa yang dibeli? Dari semeternya. Enggak. Bukan apa yang dibeli, Sobat. Cuman pertanyaannya cuman apa yang dibeli? Apa yang dibeli? Tanah. Apa yang dibeli? Tanah. 1 meter atau tanah? Oh, Dia beli apa? Dia beli 1 meter atau dia beli tanah? 1 meter. Hah? tanah. Gimana ya? Karena agak susah jelasin ini. Oke, ini mungkin kita agak karena ingat kita pakai cara karena judulnya ini cara singkat, jadi kadang-kadang caranya ada yang agak ruwet ya. Apa yang dibeli? Dia akan beli 1 meter tanah, Ya. bener kan? Ya. Dia beli 1 meter tanah kan? Ya. Berapa kata tuh? 2. 2 kata. Maf'ul bihi nggak beli 2 kata, harus 1 kata. Itu ciri-ciri. Kalau ada 2 kata, maf'ul bihi harus 1. Kira-kira yang depan atau yang belakang? Ardon. Yang depan. Misron. Mitron. Mitron yang berarti. Tadi kan muncul pertanyaan lagi, Tat. Semeter apa, Tat? Nah, pinter. Muncul pertanyaan apa? Semeter apa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan keempat tadi. Berarti ardonnya apa? Ardonnya Tamyiz. Tamyiz. Paham sampai sini? Ya, Bang. Paham kan? Ketika muncul pertanyaan lagi semester apa? Nah, itu pertanyaan keempat tadi. Ini kan pertanyaan keempat kita apa tadi? apa? Pertanyaan keempat tadi apa? Ketika udah ketemu maf'ul bihi-nya, muncul pertanyaan. Kok masih ada pertanyaan? Apa? Itu dia tamyiz. Kayak gitu ya. Paham ya maksudnya dari sini ya? Paham. Jadi kalau ada 2, misalnya nih sekarang nih. Ghalatil ardu irdaban qamhan. Itu artinya apa? Saya nggak tahu itu ukuran-ukuran nggak jelas ya. Ini Saya nggak tahu. istaro itu ritlan banah. Jangan disoro itu lagi. Ba'ani tajir. Nomor 4 coba baca. Fil haqli ishruna baqaratan. Di ladang ada 20. 20 apa? Dua apa? Sapi. Sapi. Berarti sapinya apa? Tamyiz. Tamyiz. Begitu. Jadi biasanya udah sampai sini dulu nih. Biar gampang nih. Misalnya gini. Misalnya kita contoh yang dari sini. Fado itu artinya meluap-luap. Fado. Jantungnya dadanya meluap-luap dengan apa? Intinya ada kata-kata apanya ya. Ingat, intinya ada kata-kata mau tambahin dari, dengan gitu. Meluap dengan apa? Sururon. Dengan kebahagiaan. Berarti sururan apa? Tamyiz. Yes. Pertanyaan kedua adalah bagaimana? Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti dia nanyain apa sih? Hal. Nanyain keadaan seorang kan, keadaan Ya, sesuatu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana atau gimana, maka dia berubah jadi hal. Contoh. Ja'a Muhammadun Ila Jakarta. rakiban. Ingat tamyiz tadi mansub ya? Ya. Fathatan wen. Ya. Ja'a Muhammadun rakiban. Sekarang kita cek dulu nih Ja'a Muhammadun rakiban. Langkah pertama kita nyari apa? Fi'il. Fi'ilnya mana? Ja'a. Ja'a. Oke, fa'ilnya, Muhammad. maf'ulnya. Ingat kalau maf'ul pelan-pelan nih. Ada atau enggak nih maf'ul nih? Apa yang Ada enggak maf'ulnya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa enggak ada? Apa yang Didatang. Ada enggak kata-kata didatang? didatang? Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Berarti dia ada maf'ul bihi apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, pertama berarti rakiban bukan maf'ul bihi. Tinggal kita nanti tanya pertanyaan keempat. Apa atau bagaimana? Kira-kira pertanyaan yang cocok apa nih? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana datang? Bagaimana datangnya? Rakiban. Apa artinya? Mengendarai. Ambil dari sesuatu gitu. Berarti rakiban i'rabnya apa? Hal. Hal. Terus penjelasan ini kayak misalkan rokiban sayar atau apa gitu. Hmm? Rokiban sayar kalau misalkan
tambahin sayarnya apa tuh? Kalau misalnya rokiban sayaro jadi mengendarai, artinya tadi apa rokiban jadi menaiki atau mengendarai ya. Ya. Menaiki apa? Mobil. Apa yang dinaiki? Mobil. Hah? Mobil. Apa yang dinaiki? Mobil. Berarti irobnya apa? Maf'ul. Maf'ul. Jadi, Kak, kan pertanyaan apa yang dinaiki tadi? Jawabannya apa? Maf'ul. Maf'ul. Terus yang rokibannya jadi hal, masih tetap. Tetap hal dia. Nanti aku bakal belajar di IM materi itu. Siap. Paham sampai sini? Oh, Oke, ini untuk sepintas. Karena ada banyak ya, cukup banyak. Ini dulu deh, kita ganti yang gampang-gampang dulu. Yang biar antum ngerasa nggak kayak, oh ternyata gampang ya nahwu ya gitu. Sekarang selanjutnya kita masih punya tadi munada dan mamnu minas shorf. Kalau mamnu minas shorf itu apa sih? Dilarang dari tanwin. Dilarang dari. Tanwin. Oke. Contohnya adalah safaro Umar ila. Nah, setelah tadi kata-kata ukasa, ampun, luput, ukasa luput. Setelah kita nemuin fiil dan fa'il, kita yang harus kita cari adalah huruf jar. Selalu ya. Ketika udah ketemu tadi, kalau nggak ada huruf jar aman. Kalau ada huruf jar, cari huruf jarnya nih. Karena huruf jar setelahnya pasti apa? Setelah huruf jar pasti arabnya apa? Kasrah. Bukan kasrah. Ismun. Isim majrur. Isim majrur ini bisa jadi kasrah. Bisa jadi ya. Bisa jadi fathah. Kapan dia kasrah? Normal. Kalau ada al. Iya. Alif lam. Ya. Semua yang ada alif lamnya kasrah. Kecuali ya. Kecuali dia ya. Yang ya kita anggap aja nggak ada ya yang ya. Kita anggap aja nggak usah belajarin dulu nih, tambah banyak nih. Kita belajar mamnu minas shoraf aja. Mamnu minas shoraf itu fathah kalau majrur. Kalau ada ilah dia jadi fathah. Ada ilah jadi mana? Iya. Jadi kalau misalnya kita nazartu ila babin atau baban, babin karena ada ilah. Tapi kalau mamnu minas shoraf enggak. Ajarnya pakai huruf fathah. Jadi pakai fathah. Oke. Tapi kalau ada alnya otomatis jadi Kasroh. Kasrah lagi. itu toh itu paham mudhof ilaih enggak? Oke, anggap aja ini dulu. Nanti kita pelajari selanjutnya. Sekarang mamnu minas shoraf itu apa sih? Apa aja yang mamnu minas shoraf itu? Pertama, apa aja yang mamnu minas shoraf? Oke, secara umum ya, secara umum. Secara umum satu diakhiri apa? Tak. Pokoknya satu yang perempuan deh intinya. Isim muannas. Yang mu'annas. Semua yang mu'annas, mau nama orang, mau nama kota, mau nama gitu-gitu. Barang. Pokoknya semua yang mu'annas. Tapi yang nama. Ingat ya? Muannas alam bukan. Ya, tapi yang alam. Misalnya maktabun, nama bukan. Apa sih nama itu apa sih? Alam itu apa sih? Nama orang. Nama orang. Kalau misalnya antum punya meja yang mejanya antum namain, itu baru alam namanya. Bukan mejanya, bukan, tapi nama dari meja itu. Paham ya? Iya. Misalnya gunung, Jabalun, alam bukan. Iya. Alam. Bukan. Alam bukan, Jabalun. Bukan. Merbabu, alam itu bukan. Alam. Alam, oke. Bahrun, Bukan. Bukan. Laut Jawa, Alam. alam. Nah, paham tak? Pertama, ini kira-kira perempuan bukan di Makkah nih. Perempuan. Berarti otomatis dia
tambah putih. Otomatis fathah. Ila Makkata. Otomatis. Yang kedua, yang bentuknya kayak gini. Masajid. Mafail. Pokoknya yang fathah panjang. Mau setelahnya 2 huruf, 3 huruf, terserah. Yang penting fathah panjang. Fathah 2 kali itu panjang. Iya. Selain masjid itu Apa contohnya saya masjid? mafail. Apa? Mafail. Masakin. Masakin. Oke. Masail. Masail. Masyaikh. Masyayikh. Apa lagi? Madaris. Gitu semua. Paham dah? Aduh. Ini sebenarnya banyak, tapi secara umum ya. Terus yang ketiga, bentuknya fiil. Ahmad. Bentuknya fiil tuh bisa Ahmad, Af'al. Ahsan, Ajmal, gitu-gitu. Kalau Yazid nih. Yazid bentuknya fiil atau bukan? Harusnya ya. Harusnya iya benar. Yazid, Yahya, Jadi apa tuh film? Yahya hidup. Berarti dia ambil dari film mudhari. Menjadi fiil mudhari, iya. Makanya dia harusnya fiil terus jadi nama. Paham sampai sini. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang bentuknya kayak gini. Fu'al. Fuad. Fual. Fuad. Fu'al. Fual. Umar, Umar. Zufar, Ukhar. Hah? Kusam. Itu panjang. Kusam bisa, kusam. Usam. Jarang-jarang nama kayak gini. Paling banyak Umar, Zuhal, Kalau Fuad itu gimana? Fuad. Fual. Panjang. Fuad panjang. Kita yang nggak panjang ya. Ada yang lain-lain lagi tapi secara umum ini. Udah. 4 itu. 4 itu. Sampai sini paham nggak? Paham dan Yakin? Sampai sini, saya mau jelasin yang munada agak banyak materinya. susah itu. Nanti deh ini dulu deh, 4 ini dulu. Paham? Paham dan Sekarang saya kasih contoh. Pinjam bukunya. Ini aja buku ini. Contoh tulis dulu ya. Kenapa itu? Oke. Pertanyaan pertama. Jalasa. Oke. Aduh, salah. Aduh. Jalasa Muhammad fi kursi. jangan kasih harokat ya. Susah. Tahu nanti ente. Jalasa Muhammadun. Alal kursi. Jangan salah kursi. Alal maktab. Ayo udah nggak apa. Alal karosi. Oke, siapa yang mau jawab dulu pertama? Boleh. Oke, apa? Pertama, jangan urut. Jangan urut sesuai kata-kata ini. Tapi urut sesuai dengan yang Ustadz suruh tadi. Pertama, cari apa? Cari fi'il. Fi'il, oke, fi'ilnya mana? Jalasnya dulu. Jalasa. Fi'il apa nih? Fi'il madi. Fi'il madi. Yang kedua cari apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Muhammad. Muhammad. Cid. Yang ketiga cari apa? Cari maf'ul. Cari maf'ul. Harus ada apa enggak maf'ul? Enggak harus. Ada harus. Di sini ada atau enggak? Ada yang Kenapa ada? apa yang didudukin kursi dulu. Apa yang Didudukin. jalasa artinya apa? Duduk.
Tadi ingat harus tambahin apa? Di duduk. Jalasarnya apa? Duduk. Jangan ditambah-tambahi. Duduk. Apa di duduk? Ada gak? Tidak. Ya, iya juga. Ada gak? Gak ada. Berarti ada maf'ul bihi atau enggak? Gak ada. Enggak ada. Ya, paham ya. Ada maf'ul bihi atau enggak? Ada maf'ul bihi apa enggak? Gak ada. Enggak ada. Oke. Cari harf jar dulu. Ila. Sebelum masuk ke pertanyaan apa dan bagaimana tadi. Ala. Saya tambahin kata-kata satu lagi. Dohikan. Apa artinya dohikayat aku? Iya, sih. Oke, apa gi ala ini apa? Ala Harfu. fujar. Oke, setelahnya berarti apa? Karosi. Kalau si Setelah di harfu atas jar, apa? setelah harfu jar pasti apa? Setelah fujar isim majrur. Majrur wa alamatu jarihi. Asroh. Enggak semua kasroh, bisa jadi Apa? fathah. Dia mau nominal sorof atau enggak? Kayaknya ya. Jangan kayaknya, pasti. Ingat-ingat tadi yang mau nominal sorof apa aja? Ini majzum ya? Majrur, ada ilah ya, ada ilah majrur. Ingat-ingat tadi yang mamnu minas sorof apa aja? Fathah, fathah, panjang. Oh, menurut minacara tak karosi dong. Kenapa? Karena ada fathah dua kali. Fathah dua kali itu panjang, oke. Tapi dia ada alnya. Itu mudah-mudahan. Bukan, ada alnya aja. Kalau ada alnya, Jadi kasroh. jadi kasroh, jadi berarti dia karosiyi atau karosiyah? Karosi. Dohikan. Ini pertanyaan tambahan nih. Tadi kan udah gak ada maf'ul bihnya. Ya. Sekarang ini apa? Tuh, dengan keadaan tertawa. Oke, berarti dia apa? File. Tafa'ila kan dede. Maf'ul. Maf'ul kan dikatakan gede. Makanya saya bilang, yang pertama fi'il, udah ada belum? Udah ya. Coret. Yang kedua fa'il. Fa'il udah ada belum? Udah. Coret. Maf'ul udah ada, maf'ul tadi ada atau enggak? Ada. Cor Gak ada. nggak ada, coret. Nah, berarti ini nggak mungkin, kayak saya bilang, ini nggak mungkin fi'il, nggak mungkin fa'il, nggak mungkin maf'ul. Tinggal pertanyaan selanjutnya nih. Abis itu kan kita udah nyari harfu jar nih. Oke, yang keempat kita harfu jar. Harfu jar udah ketemu ya. Ya. Yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Dalam keadaan apa? Apa atau yang kedua bagaimana? Kalau apa nanti jawabannya jadi apa? Apa ditamyiz? Tamyiz. Kalau bagaimana? Jadi hal. Hal. Berarti hal. Apa? Berarti hal. So, doikan. Jayid. Ini sebenarnya nanti lebih rumit kalau soal Ustadz antum mungkin. Iya. Tapi secara umum kayak gini. Oh. Tapi sini paham ya tapi ya. Paham. Itu udah bisa bedain hal. Ya. Udah bisa yakin. Apa bedanya hal? Hal sama tamyiz sudah tahu. Kalau hal sama tamis apa? Kalau tamis apa? Kalau hal gimana? Ya, Jayid. Sekarang kita yang kedua. Ro'a itu at-talib ahsan min al-mudarris kitabah. Artinya apa? Artinya apa nih? Coba terjemah. Saya melihat murid yang bagus Baik. tulisannya daripada pengajar. Oke. Ini gak usah di-eropin dulu yang ini. Ya, ini gak usah di-eropin. Sekarang Zabil. Ini gak usah di-eropin yang ini ya. Siap. Pertama cari apa? Fi'il. Fi'ilnya mana? Ro'a. Ro'a, Jayid. Kedua cari apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Tak. Hah? Fa'ilnya tak, Jayid. Ketiga cari apa? Maf'ul. Maf'ulnya ada atau enggak? Ada enggak nih sekarang nih maf'ulnya? Ada kan? Apa yang di
Apa yang dilihat? Apa yang dilihat ada, berarti apa yang dilihat? Tolib. Tolib. Oke. Selanjutnya keempat dari huruf Jar. huruf jar mana? Min. Mim. Oke. Berarti setelah huruf jar apa? Isim jar. Isim maj. Majrur. Oke. Kasrah atau fathah? Fathah. Mamnu minas sorof atau enggak dia? Mamnu minas sorof atau enggak? Kenapa? Alif lam. Oke, kalau enggak ada alif lamnya dia mamnu minas sorof atau enggak? Iya. Mamnu minas sorof bukan? Mamnu minas sorof enggak? Iya. Mudaris. Mudaris. Bukan tapi. Bukan. Bukan. Yang mamnu minas sorof kalau fathah Oh, fathah panjang, fathah panjang ya. Ini kan mu, berarti dia enggak ya. Enggak. Bentar. Ini ada apa ini? Oke. Yang terakhir. Masih ada satu kata nih. Kitabah. Berarti dia tan tintun. Kita batan. Itu pasti tan ya. Pokoknya kalau sisa-sisa kayak gini tuh fathah tanwin deh. Mau Eropnya apapun gitu antum kasih aja fathah tanwin. Ya, paham ya? Itu pasti kata tanwin. Kemungkinan besar 90% lah. Kalau ahsana ini apa? Ahsan artinya apa? Baik. Lebih. Baik. Mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof, Jayyid. Oke, sekarang kita batanya Eropnya apa? Batan. Maf'ul. Ingat maf'ul fi'ilnya udah ada. Fa'ilnya Ada. udah ketemu, maf'ulnya, Udah. huruf jarnya Udah. tinggal terakhir nih. Apa? Hal. Apa? Apa Atau bagaimana? atau Apa yang bagus atau bagaimana yang bagus? Apa yang lebih baik? apa yang lebih baik atau bagaimana yang lebih baik? Apa? Apa? Yang Berarti kita batan apa? Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz bisa dipakai buat dua. Hah? Tamyiz bisa dipakai buat dua kali. Yang satu yang buat yang buat angka-angka, yang satu yang enggak. Iya. Iya. Cuman gunanya tamyiz sama hal apa tapi bedanya? Bedanya beda modelnya. Jadi kalau misalnya gini, kayak saya bilang tadi, saya beli semeter. Terus dia nanya, semeter apa? Dia tuh nanyain sesuatu. Dia nanyain suatu hal. Kalau sesuatu ya dia nanyain sesuatu. Kalau hal, dia bukan nanyain sesuatu. Dia nanyain keadaan. Ada. Baik, buruk, nangis gitu. Dia lagi nanyain keadaannya. Muhammad makan. Sesuatu atau keadaan. Sesuatu itu keadaan itu gini. Muhammad makan. Dia tuh keadaannya gimana pas lagi makan? Oh, pas makan ngapain? Ngapain ya? Pas lagi itu dia ngapain gitu. Itu baru hal yang Itu hal. yang ngapain? Misalnya kayak kalau contoh ekstrimnya dalam Quran misalnya jangan sholat wa antum sukaro. Nah, Ketika kalian lagi mabuk. Mabuknya itu hal. Iya hal. Ketika lagi mabuk ini hal berarti kayak Ada gitu. contoh tamyiz di Al-Quran, Pak? Hah? Ada contoh tamyiz di Al-Quran. Apa ya? Misalnya wakafa billahi syahidin. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah. Apa? Sebagai apa? Atau sebagai bagaimana? Sebagai mana? Sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Sebagai apa atau sebagai bagaimana? Sebagai apa? Sebagai apa? Nah, pertanyaannya apa? Tamyiz. Nih. Kain dong. Bingung tak dari situ? Hah? Sempat bingung tak antara dua itu. Intinya pertanyaannya ya. Jadi kalau dia apa? Nanyakan apa? Kayak pertanyaan kayak apa sih? Skill apa gitu. Barang. Nggak harus barang tapi bisa jadi kan nggak kelihatan. Kayak tulisan kelihatan nggak? Iya. Enggak deh. Nggak kelihatan kan kayak udara gitu misalnya. Misalnya gini. Tempatnya sejuk. Sejuk apanya? Sejuk apanya? Udaranya gitu. Berarti harus tuh mufradat dong. Iya harus jelas. Waduh. Jelas kalau itu ya. Males tak akan ngapain. Nah, ya kalau itu nggak ngapalin ya itu nggak bisa ngomong.
Pertama-tama emang harus apa tuh kalau belajar bahasa? Hah? Kalau belajar bahasa Arab harus pertama-tama. Kita harus ngafalin mufradat banyak-banyaknya meskipun nanti nggak tahu cara makainya gimana. Terus nanti buat ngomongnya gimana? Buat ngomongnya Buat ngomongnya ketika antum belajar nahwu dan shorof sedikit demi sedikit. Praktekan. Ketika antum belajar nahwu dan shorof sedikit demi sedikit, dipraktikkan langsung. antum bakal tahu cara makai mufradat nanti. Terus itu tahap berikutnya praktek. Praktek itu jelas harus dari awal. Praktek itu untuk membiasakan aja biar nggak lupa gitu. Biar kita kebiasaan ngomongnya, biar nggak go, gitu. Biar nggak grogi kalau ngomong. Kalau grogi kan kadang-kadang kita lupa segala macam. Berarti itu gunanya tasmim mufradat. Iya. Kalau lupa lagi tinggal berarti murojaah terus. Ini murojaah. Makanya salah satu cara murojaah paling gampang adalah dengan praktek. Tuh. Praktek masih tetap Mau start? Satu. Mas Satizan datang ke satu TV ana mau datang ke antum. Ana cuma mau ngomong bahasa Arab. 10 menit hari ini. khutbah juga bisa jadi praktek. Khutbah. Hah? Khutbah Bisa. ngomong dakwah gitu kayak kasih dalil gitu juga bisa praktek. Ya itu praktek termasuk. Bentar Ustaz lihat itu dulu ya tadi ini bocil yang mana ini? Tadi keluar ya. Bener gak? Barusan ada anak yang keluar gak? Ada kan? Ada. Tadi baju biru. Bajunya baju siapa? Teman gue nih, teman gue. Coba tuh semua ngajak lu. Temen gua ngajak lu. Tadi subuh. Musik. Oke, paham sampai sini ya. Paham. Parah. Ini level satunya. Jadi kayak yang penting paham dulu sampai sini. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Nanti ada tahapan 2 hal namanya ada tahapan 2. Ini baru tahapan 1. Ini tahap 1. Tahap pemula. Ya bisa dibilang lah ya. Tapi itu sebenarnya udah paham, ini buktinya tuh bisa jawab ini. Selanjutnya munade. Munade itu apa sih? Kalau munade itu apa? Ya, ayah, Apa sih? Enggak, Artum tahu enggak munade itu? Munade itu kita manggil seseorang. Yang namanya orang manggil itu ada beberapa jenis. Pertama, itu manggil mufrad ya, mufrad. Dengan satu kata aja. Ini bisa nama orang, bisa apa lagi? Dia bisa bukan nama juga bisa ya. Profesi misalnya, atau random aja misalnya tiba-tiba manggil. Kan kita namanya kalau bahasa Indonesia ada ianya gitu ya. Hei gitu, hei anu gitu. Nah, iya anu itu orang. Atau 2 orang. Ini satu kata atau 2 kata kayak Muhammad sama ini Ahmad gitu. Kalau misalnya dia satu kata, mufrad di sini maksudnya satu kata ya, ingat ya. Mufrad di sini artinya apa? Satu kata, bukan satu orang. Bisa jadi kayak para guru gitu. Ya mudarisin gitu misalnya. Berapa kata? banyak. Orangnya banyak, katanya berapa? Satu. Dianggapnya satu kata. Ini maka dia akan jadi mansub. Udah ingat-ingat aja udah yang ini ya. Dan ingat dia nggak ada alnya sama sekali. Yang kedua, ente manggil orang random. Hah? Random ini berarti nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Namanya random, maksudnya atau ghairu maksudnya? Ghairu maksudnya. Tapi bisa nggak random? Afan, ana salah. Ini bukan mansub ya di sini, bukan mansub. Afan, ana salah. Ini mabniun ala dhamm. Jadi kayak ya Muhammadu gitu. Nah, gitu ya. Bukan dun ya? Bukan dun. Nah, kira-kira maksudnya ini gimana sih? Misalnya nih, kita ngelihat ada orang kecelakaan di jalan raya. Ada anak kecil jatuh misalnya. Jalan dari sepeda, bruk.
Terus nanti panik karena nanti lagi bawa sepeda motor, bawa barang banyak. Di situ ada beberapa orang, nanti panik. Biar orang-orang ini nolongin anak. Tapi mereka nggak lihat kalau anaknya jatuh. Kira-kira dia ngomong apa? Orang random. Itu siapa sih? Itu gitu karena enggak. Ulangin. Itu nggak tahu namanya dia, itu nggak tahu siapa dia. Tolong. Nah, gitu-gitu toh. Itu kita sebut sebagai nakirah maksudah. Atau misalnya itu ada seseorang yang tenggelam lagi renang di kolam renang lagi rame tenggelam. Kira-kira dia ngomong apa? Orang itu yang tenggelam. Enggak, orang yang tenggelam ini ngomongnya apa? Siapapun tolong. Siapapun tolong. Nah, terserah yang mau nolongin siapapun terserah. Yang penting nolongin. Itu kita sebut sebagai nakirah ghairu maksudah. Orang random yang random aja. Asal-asal. Ini kita maka dia mansub. Misalnya ya rojulan. Apa artinya ya rojulan? Wahai. Seorang gitu. Jadi itu misalnya ada 10 orang, jadi kayak random aja. Satu orang dong yang dipanggil siapa? Random aja terserah gitu, nggak ada yang kenal. Paham ya? Yang ketiga, nakirah lagi nih. Tapi dia maksudah. Apa nakirah maksudah ini arti apa maksudnya? Yang dimaksudkan. Apa? Contohnya gimana? Gimana? Panggil orang ente. Bedanya sama yang satu apa? Kalau yang satu kita nggak tahu orangnya siapa yang penting. Kalau ini tahu. Kalau ini itu kayak ini nggak tahu namanya. Itu. Gini. Bukan kita nggak tahu juga namanya. Hah? Bukan kita juga nggak tahu namanya. Tadi juga nggak tahu namanya. Yang ketiga ini beda. Misalnya ente ngeliat orang jalan nih kelas 3 IM, pecinya jatuh. Itu manggil orang random atau itu manggil orang ini? Orang ini. Tapi ente tahu namanya nggak? Nggak tahu. Paham? Is nggak tahu. Hah? Is ya itu judulnya is siapa? Serah. Tapi sebenarnya itu tunjuk satu orang atau banyak orang? Satu orang. Kalau orang lain datang, bener atau salah? Salah. Makanya namanya nakirah maksudah. Orangnya udah jelas belum yang ini? Belum. Udah. Udah jelas, yang ini udah jelas. Yang satu belum. Yang ini? Belum. Belum. Yang ini? Jelas. Yang jelas, maka dia jadi apa? Jadi mabniun alat dom. Karena dia jelas, mabniun alat dom. Dua-duanya yang jelas nih mabniun alat dom. Yang jelas dimasukkan. Jadi contohnya ya sama ya, ya rojulu misalnya. Soalnya di pilihan ada dua tadi ya rojulu sama ya rojulan. Nah, bingung kan? Yang nakir maksudnya. Kalau lu berarti jelas atau enggak? Rojulu udah jelas, berarti maksudnya atau ghairu maksudnya? Maksudnya. Kalau yang lan ghairu maksudnya. Artinya juga beda. Artinya beda. Rojulan apa? Kalau yang artinya Kalau ente ngomong ya rojulan, ente kalau terjemah sama wahai seseorang. bedanya gimana dong kalau misalkan cuma tahu dari itu? Hah? Bedanya gimana dong kalau cuma tahu dari itu? Dari konteks. Kalau misalnya ente di jalan tiba-tiba ngomong gitu aja. Iya. Tapi dua-duanya tahu kalau saya tahu. Jadi kalau misalnya ente tiba-tiba, misalnya nih ente lagi random jalan di Arab gitu, terus ada orang ngomong ya rojulan, ente nggak apa-apa. Tapi kalau ya rojul, Ya, bisa. itu jangan GR tiba-tiba yang melihat ke belakang, dia udah kenal orang, dia udah tahu. Kalau ya rojul berarti ya rojulu, berarti dia udah nunjuk orang atau belum? Iya, udah. Kalau dia nggak kenal dia nggak usah nengok, nggak usah GR. Iya. Paham deh. Tapi kalau tiba-tiba dia ngomong ya rojulan loh, apa nih? Ada sesuatu nih karena dia nggak nunjuk sesuatu, nah, kayak gitu. Kalau sekarang sih di pondok sih mungkin ini nggak bakal pakai juga ya. Iya. Ya paling itu cuma kayak lagi is gitu doang. Kalau dipanggil is berarti dia Nakirah maksud. nah kira maksudnya. Kalau ustad itu menurut ustad. Hah? Kalau ustad itu
Ya Ustadz. Dan kita nggak tahu namanya. Tapi Kita nggak tahu namanya. Itu Kan? masuk nggak? Nakiro maksudnya. Ya Ustaz. ya bisa nakira maksudah, bisa yang dia mufrad aja. Tapi bisa nggak nakiro maksudnya gitu? Enggak, ya ustazan. Ustaz. Coba lihat bukunya. Nih. Itu kan sampai. Kasar. Aduh. Waduh, gue. Guling. Nanti gue ngapain? Afan. Aduh. Saya duluan. Yang ini salah lagi. Dari tadi ada kesalahan. Ini alamun mufrad ya. Lupa. Alamun. Mana alam? Nama orang ini berarti Kalau udah salah. Afan. Ini coret. Ralat. Kalau udah manggil nama orang apa harus alam kan? Hah? Kalau manggil nama orang apa harus alam apa? Ya nggak harus alam. Kan ada nakira maksud deh. Kalau kira maksudnya kata Ustaz tadi kan orang random juga. Enggak harus random. Biar itu. Harusnya. Maksudnya kan kita udah nuju seseorang. Tapi Usman yang nakira goin maksudnya bisa. Gimana? Nakira Usman kalau misalkan kita manggil dia Usman tapi nakira goin maksudnya bisa. Ya nggak bisa dong. Gak bisa Usman. Kan udah tahu nama Tahu, orang. Usman. Kalau nakira Maksudnya itu nggak harus random. Maksudnya gini, bukan nggak harus random dalam arti banyak orang kayak misalnya ada orang di depan ente, jadi manggil dia bukan yang namanya dia, kan dimaksudkan. Tapi secara namanya kan dia nggak misalnya kayak santri. Santri. karena milih yang nakira ya kan ada pilihannya tuh munada semuanya. Ya Usman anak milih nakira maksudnya di sini. Ya jelas dong. Kan di alam ada nama orang. Nakira maksudnya itu bukan nama orang yang disebut. Jadi misalnya kita manggil Ustad. Ustaz. Nakira maksudnya. Ya, Tapi kalau manggil nama orangnya, berarti alam. Ini yang keluar berapa orangnya? Anda harus memantau yang kan? dua. Masa. Oke, astagfirullah. Hei. Aku kaya. Ntar dia suara ya, kamu sudah koin. Pulang kapan deh? Anan? Masuk aja. Ya, kapan kuda? Oh, karena kudanya udah keluar. Dek. Panggil, ini dipanggil lagi. Iya, bener. Oh, udah kepikir. Ada di jam Oh, iya. Aku dikasih ini. Rata udah satu ya? Satu baru ini. Masih satu. Aku mau ke kandang kuda.
Ini berarti mau dari Jakarta? Iya. Dari dulu. Wiro bisa nggak sih? Udah balik ya. Kemarin baru. Puasa belum? Kemarin Puasa, puasa. Saya ribut agak dulu. Cuman warnanya Semua dari luar kelas ini. Lu kan itu di yang kartu. ujungnya. Tuh kan tahu sih. Ada kali sih. Sulit. Gue diganti. Lu ada kakak lu. Kalau lu lagi main. Main. Mati punya tiap ini. Hari itu main sama temen gue. Dulu Hah? dipukul. Dipukul. Pukulin. Dibawa ke hutan. Tungguin aku, Toy. Kasih tahu. Mas minta apa? Ini coba. Bukan ada uang 90 buat orang. Mas. Udah bawa dulu. Hah? Ya nanti yang balik sekarang. Langsung ngantongin dulu. Aneh apa dah? Kayak jalan raya. Ngebut lu. Apa 20 dikit? Asa jalan aja sekarang ya kan? Mau mie ya kan? Hmm? Hmm. Oke, faham dong? Jam berapa nih? Aduh, sampai jam berapa kita? Antum kuat berapa jam? Hah? Hari ini gak bisa sampai jam 9. Sampai jam 9 ada kegiatan. 8.45. Ustaz, ada kajian jam 9 di daerah Galwaton. Ojo. Jadi Ustaz kayaknya hari ini 8.30 mungkin ya, atau mungkin sampai jam segini dulu lah hari ini. Mukadimah ya. Ya. Besok. Sama hari Senin Ustaz belum bisa juga. Besok sampai jam 9 insyaallah bisa. Ini besok saya bisa besok. Hah? Insyaallah bisa. Kasih tugasnya. Mau ngerjain guys? Waduh. Liburan. Saya kasih satu soal. Ngerjain di sini atau biasa? Hah? Ngerjain di sini habis itu pulang. Ya, yang udah selesai boleh pulang. Nggak selesai tidur di sini. Ini yang mana? Pulpen mana? Oh ini. Baik, satu soal ya. Iya kan. Yang udah boleh pulang. Yang gampang yang susah. Memang Gampang. kan. Jelas. Muhammadun nama Bukannya Naimah kan? fil fi apa ya? Muhammad deh, kita ganti namanya. Yazid nama fil masjid Yazid nama fil masjid Dohikan. dohikan terus. Jangan dong. Jalisan. Ini tak jomblo. Ayo. Ini tak. Hmm? Anak jomblo. Tulis. Tulis Arabnya. Waduh.
Mengerikan. Nggak usah lengkap-lengkap kayak fa'il marfu gitu aja. Fa'il marfu, fi'il mabni gitu aja. Dari Yazidnya duluan. Terus sambil persiapan bentar ya. Udah. Bentar. Coba mana? Yazid fa'il marfu. Oke, nama. Nama fi'il madi Oke. fi harfu jar masjid ismul majrur naiman Majrur itu panjang. Kasrah atau fathah? majrur pas jidan Kasroh. Kenapa kasrah? Alif lam. Ada alif lamnya. Kalau nggak ada kasrohnya, kasrah atau fathah? fathah Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Mamnu minus. Apa? Fi. Bukan. ada itunya bukan Dia Maulid Nasoro bukan masjid? bukan Bukan. Bukan. Berarti tetap Kasroh. Jalisan apa? Ada yang salah. Lanjut. Jadi ini apa? Nama apa? Khobar. Ada fiilnya nggak di sini? Ada. Mana? Yazid. Nama. Fi'il tar. Tulisannya apa kata nama apa? Yazid. Yazid apa? Yazid. Fi'il. Wah, Yazid ini nama orang ya, akhi. Fa'il. Oke. Karena udah jam segini, Ustaz langsung jawab aja ya. Diana udah hampir benar semua. Kecuali di sini. Siapa yang tidur? Yazid. Yazid. Yazid sebelum fi'il atau setelah fi'il? Sebelum. Kalau sebelum fi'il jadinya apa? Mubtada. Mubtada, bukan Berarti fa'il. aslinya khobar tadi jalisan. It's kalau mubtada'nya kalau yang seharusnya fa'il jadi mubtada berarti fi'ilnya jadi Khobar. khobar. Anak. Tapi kita tulisnya fi'il madi wa huwa fi mahalli raf'in khobar. Jadi sana benar hal. Benar ya? Hal mansub. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz share di YouTube.